Selamat pagi kepada para pembina dari penataran calon guru Switikit DI Hakunto. Saya Monika Wijaya. Saat ini saya eh, melayani di Switikit DI Hakimtong Raja Wali. Eh, dan saya membuat video ini sebagai salah satu syarat ketuntasan dalam penataran yang saya ikuti ini. Dan untuk target kelasnya dalam micro teaching ini adalah kelas madya yang menjadi target dalam apa yang menjadi tujuan arah dari micro teaching ini. Demikian perkenalan singkat dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita akan mulai dengan micro teaching yang akan dilaksanakan. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Senang sekali Lause bisa ketemu kalian lagi hari ini ya. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu ya. Amin. Oke, Lause harap semuanya dalam kondisi yang baik, yang sehat gitu ya. Eh, Nah, sebelum kita mulai, ada satu hal yang mau Lause tanyakan. Kalian suka nonton film kan? Oke. Baru-baru ini ada film yang lagi heboh kan di bioskop. Ada tahu kan? Nah, ini dia film Jeng Jeng Jeng. Nah, coba menurut kalian ini film apa? Judulnya apa coba? Masih ada yang pada tahu nggak? Oke, oke betul. Judulnya adalah Thor, Love and Thunder. Wah, kalian pada ngikutin film bener-bener ya? Udah pada nonton belum? Oh, ada juga yang udah nonton. Wah, udah film untuk 17 tahun ke atas. Oke. Nah, film ini kan dimulai dari tokoh yang namanya Sigurd. Ya, untuk yang udah pada nonton, film ini nggak dimulai dari kisah mereka berdua gitu yang sebagai pemeran utamanya gitu kan, tapi dimulai dari kisah si Gore. Gore ini adalah salah satu penghuni dalam sebuah planet yang mengalami kekeringan dan kelaparan yang luar biasa gitu ya, sampai nggak ada lagi makhluk hidup selain dia dan anaknya. Tapi pada akhirnya anaknya meninggal juga karena nggak kuat. Dia sepanjang mengalami kekeringan itu, seluruh penduduk di planet itu meminta pertolongan pada satu dewa, pada kepada para dewa, bukan satu dewa tapi para dewa gitu kan, para dewa yang mereka sembah. Tapi ternyata tidak ditolong sehingga dia mengambil kesimpulan bahwa the only one who got scared about is themselves. Para dewa nggak peduli nih sama orang-orang, sama orang-orang yang menyembah dia, tapi cuma peduli sama diri mereka sendiri. Akhirnya dia memutuskan untuk menjadi uh, pribadi yang jahat gitu ya. Nah, jadi penting banget untuk kita bisa tahu, mengenal, memilih keputusan yang benar kepada siapa kita mau meminta pertolongan, bukan kepada para dewa. Kenapa? Bukan karena para dewa nggak peduli ya, bukan ya. Tapi memang karena para dewa itu tidak bisa menolong. Ya. Dan saat kalian membutuhkan pertolongan, kalian mencari siapa? Orang tua kalian? Saat kalian nggak bisa pelajaran di sekolah, guru les? Atau kalian mencari pertolongan kepada teman-teman? Saat kalian lagi kesel, lagi bete, lagi not in the mood gitu ya. Nah, kalian minta tolong sama saudara, sama teman-teman, sama orang tua. Bagaimana kalau kalian sedang berkonflik dengan orang? Yang paling dekat adalah biasanya kita minta tolong pada orang tua, ya nggak sih? Tapi seringkali
kita juga nggak bisa meminta pertolongan pada orang tua karena apa? Mungkin kita lagi berselisih sama orang tua kita, ya nggak? Tapi ada satu-satunya pribadi yang nggak akan bisa gagal menolong kita. Dia selalu bisa menolong kita, ya nggak sih? Nah, hari ini kita mau belajar dari satu kisah, yaitu Tuhan Yesus meredakan angin ribut, ya. Nah, dalam kisah ini kita akan yang menulis akan menulis sambil dengerin Lause bicara, ya. Eh, yang mau catat judulnya, natsnya, ayat hafalannya, ya. Jadi kita di sini mau belajar tentang bagaimana murid-murid meminta pertolongan dari pribadi yang tepat, ya, gitu. Karena hanya ada satu pribadi yang yang bisa menolong kita. Oke, kita lanjut, ya. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus itu sedang mengajar orang banyak dan orang-orang lagi mengelilingi dia, ya. Kalau kita baca di perikop-perikop sebelumnya, ya, di pasal-pasal sebelumnya kita baca bahwa Tuhan Yesus itu sedang berkhotbah di bukit. Pasal berapa? Mulai dari pasal berapa? Ya, betul. Dari pasal 5 sampai pasal 7. Itu isinya penuh dengan pengajaran Yesus, ya. Dan semua orang terkesan, diakhiri di pasal 7, di ayat terakhir yang dikata, semua orang terkesan dengan apa yang Tuhan Yesus ajarkan, ya. Dan sampai sekarang masih dibilang bahwa khotbah di kubu kita adalah khotbah terbaik sepanjang masa dan sepanjang khotbah yang ada, gitu, ya. Nah, oke, lanjut, ya. Di pasal setelah Yesus berkhotbah di bukit, Yesus turun dari bukit, dia menyembuhkan banyak orang. Berarti murid-muridnya masih ngikutin dia nggak? Waktu dia khotbah di bukit tuh dia di hadapan para murid-muridnya dan banyak orang yang mengikuti dia. Dan dia turun, dia menyembuhkan banyak orang. Murid-muridnya masih mengikuti dia, terutama 12 murid yang sudah dipilih oleh Tuhan Yesus. Murid-murid mengikuti dia dan juga orang banyak melihat bagaimana Yesus menyembuhkan banyak orang. Tuhan Yesus menyembuhkan, bahkan yang terdekat adalah Tuhan Yesus menyembuhkan Pak, ibu mertuanya Petrus. Ya, kalian bisa buka nanti di rumah, kalian bisa baca. Dan setelah itu, satu hal yang menarik. Satu pasal, satu perikop di atas kisah Yesus meredakan angin ribut adalah tentang ucapan Yesus perihal mengikut Yesus. Nah, di mana ada seorang ahli Taurat yang datang untuk meminta izin kepada Yesus untuk mengikuti Yesus. Tapi satu hal yang menarik, bahwa Yesus menjawab, e, anak manusia tidak punya tempat untuk meletakkan kepalanya, gitu, ya. Nah, itu seperti jawaban yang menolak e, permintaan dari si ahli Taurat ini, gitu, ya. Nah, nah, lain waktu kita akan bahas tentang hal ini, ya. Tapi kita lanjut ke perikop inti yang mau kita bicarakan. Nah, setelah itu eh, Yesus malah bicara sama murid-muridnya untuk mengajak murid-muridnya pergi naik perahu, ya. Nah, mereka naik perahu bersama-sama dan juga Tuhan Yesus naik bersama-sama dengan para murid-muridnya. Bukan itu saja, mereka bahkan berlayar bersama dan diikuti oleh perahu-perahu yang lain. Seperti yang kita lihat bahwa murid-murid Yesus itu ada di depan dan Tuhan Yesus itu ada di belakang, gitu, ya, posisinya. Digambarkan di ilustrasi ini seperti yang kita tahu bahwa murid-murid Yesus adalah para nelayan. Sebagian besar dari murid Yesus itu nelayan. Nelayan di mana? Bahkan mereka adalah nelayan di Danau Galilea ini. Mereka bertumbuh besar di Danau Galilea ini, di lingkungan Danau Galilea ini, sehingga mereka familiar sebenarnya dengan kondisi danau saat di Galilea, gitu, ya. Mereka udah familiar dengan kondisi danau, mereka juga nelayan yang handal, gitu, ya, terbukti dengan
sering di awal kisah selalu dikisahkan bahwa Tuhan Yesus bertemu dengan para murid-muridnya, Petrus, Yohanes, Yakobus, Andreas, itu adalah di pinggir danau saat mereka menjadi nelayan gitu ya. Jadi penting banget untuk kita tahu bahwa mereka itu adalah enggak terlalu penting. Ya pokoknya intinya gini, kalian ini akan menjadi bridge untuk kisah berikutnya, karena keterangan ini ya, kalian perlu tahu juga keterangan ini karena di sini murid-muridnya adalah orang-orang nelayan yang handal gitu ya. Nah, mereka tuh bertolak dari Kapernaum ke Gadara. Kalau kita baca di perikop berikutnya, kita akan tahu bahwa mereka Tuhan Yesus itu menyembuhkan, mengusir setan dari uh, orang di Gadara, ya kan? 2 orang di Gadara, Tuhan Yesus mengusir setan dari mereka. Nah, sebagai informasi tambahan, Danau Galilea itu danau yang sangat besar, bahkan hampir menyerupai laut. Ya, orang-orang di sana melihat Danau Galilea itu hampir seperti laut yang besar, saking besarnya danau. Kenapa? Karena panjang maksimalnya mereka tuh Danau Galilea ini adalah 21 kilometer dengan lebar maksimal, panjangnya ke sini ya, lebar ke sini itu 13 kilometer. Dan di rata-rata luasnya kurang lebih adalah 166 kilometer persegi. 166 kilometer persegi itu hampir sama dengan luas kota Bandung. Kota Bandung, aku googling dari Mbah Google, itu luasnya kota Bandung itu adalah 167 kilometer persegi. Dan itu kebayang ya, kalau Bandung kerendam air gitu ya, kayak jadi danau yang sangat besar gitu ya, kayak Danau Galilea. Nah, dan karena bentuknya mangkok gitu, itu ada tengahnya kan, ada kedalaman maksimalnya, di mana kedalaman rata-ratanya cuma 25,6 meter, tapi maksimalnya adalah 43 kilometer. Bayangkan, rata-ratanya 25,6 meter rata-rata, berarti dia kan gini banget kan, ya kan? Ya, karena di sini pendek, di sini dalam, gitu ya. Dan danau ini merupakan danau air tawar terendah kedua di dunia. Ya, danaunya tuh di bawah laut. Kalau dibilang terendah tuh danau danau yang rendah tuh berarti di bawah laut itu dia. Kondisi posisinya eh, ini adalah 211 meter di bawah permukaan laut. Ya, laut mereka ke bawah. Nah, eh, kemarin Lausu waktu Lebaran kemarin, libur Lebaran, Lausu tuh ke tempat yang namanya Waduk Jatiluhur. Waduk Jatiluhur itu cuma 83, kurang lebih luasnya itu 83 km persegi. Itu aja udah gede banget. Gitu ya. Udah begitu Lausu lihat, wih luasnya gede banget gitu kan. Dari sini ke sini jalan jauh pisan gitu kan. Kalau jalan kaki ngelilingin si danau itu, wah lumayan itu. Cuman jarak dari pintu masuk sampai ke pinggir tempat parkir mobil pergi sama temen gitu ya, mobil temen ya jauh pisan gitu. Lagi ini kita padahal cuman kecil danaunya kan cuma 83, tapi Waduk Jatiluhur itu adalah waduk terbesar di Asia. Asia Tenggara itu dia terbesar, ya. Siapa yang pernah ke Waduk Jatiluhur? Pernah. Oh, enak kan ya cuacanya, suasananya gitu kan, bener-bener tenang gitu kan, di luar keramaian orang hiruk pikuk yang sedang bertamasya di situ ya gitu. Jadi Laos itu sampai masuk ke dalam, apa bukan masuk, eh, ikut perahu. Jadi 2 tahun 3 tahun yang lalu kurang lebih ya, Laos lupa, sebelum pandemi pokoknya.
sebelum pandemi, waktu anaknya Lausu masih kecil, Lausu sama suami tuh sempet main ke sana, dan berperahu, cuman keluarga doang waktu itu, berperahu ke sana pakai perahu boat, dan itu suasananya enak. eh, Waktu mengelilingi danau itu gitu ya, sempat ada satu kali motornya, si perahunya itu mesin motornya dimatiin, dan kita cuma ngikutin angin gitu kan. Wah, pokoknya enak banget lah, suasananya tenang, semilir angin gitu kan, angin gitu, membuat jadi pengen tidur sebenarnya. Ya mungkin itu juga yang membuat waktu Yesus di perahu itu tertidur gitu ya, dengan suara deburan air, dengan angin dan cuacanya yang sudah mulai menjelang malam gitu kan. Nah, dan juga setelah aktivitas seharian gitu kan, mungkin mungkin ini hanya asumsinya Lause ya, itu yang menyebabkan, salah satu penyebab Yesus tertidur di kapal gitu ya. eh, Apakah Tuhan Yesus hanya sekedar tertidur, kita juga nggak tahu ya, tapi yang pasti tiba-tiba ada suara angin topan dong, yang yang luar biasa, angin topan ya, dan gelombang itu makin tinggi gitu ya. Kalau kita di Bandung lagi hujan angin aja udah yang takut ya, takut ruang terbang ngedenger. Waktu itu sempat beberapa waktu yang lalu ada angin angin hujan angin kan di Bandung kan, itu fiber di atas udah berber udah takut terbang itu bising pada pecah, atau ada batu-batu, hujannya berubah menjadi hujan es atau pecahin genteng dan lain-lain gitu kan, udah yang takutnya karena takut terbang aja sih fibernya gitu. Tapi memang suasananya bener-bener angin gitu ya, apalagi ini di laut dengan air bergelombang gitu. Kalau saya pernah dikasih tahu sama papanya Rasul, dia dulu pernah bekerja di kapal gitu ya. Jadi kalau lagi ada angin di laut ya, ini kapal tuh udah kayak kerupuk di atas air ya. Kenapa kayak kerupuk di atas air? Karena kalau kita taruh kerupuk, ini anggap ini kerupuk ya, ini air, begitu kita dia tuh akan ke bawah gitu, ke bawah air gitu. Jadi ombang ambing gitu kan, udah kayak udah nggak bisa dikendalikan gitu. Lagi ini tambah angin, gelombang yang luar biasa gitu kan, gelombang naik, air kemana-mana gitu ya. Jadi suasana yang cukup mencekam buat papanya Lause cerita bahwa suasananya tuh bikin semua orang panik gitu ya, dengan adanya gelombang di air tuh. Apalagi kita tahu bahwa dari keterangan tadi bahwa si danau ini punya kedalaman 43 km dalam. Jadi kalau kena air tenggelam udah tenggelam gitu, nggak akan bisa ketolong gitu. Banyak perahu yang mungkin juga banyak cerita bahwa di saat itu kalau ada angin topan di laut kok kapal pasti udah karam gitu kan. Sehingga pada akhirnya apa? Semua murid-muridnya Yesus itu pada ketakutan dong pada waktu cuaca, pada waktu mereka kemasukan, maksudnya pada waktu gelombang naik, angin, suara petir di mana-mana gitu kan, suara badai gitu kan. Mereka harus berpegangan pada tiang karena takut terbawa angin, terpeleset keluar dan lain sebagainya gitu ya. Belum lagi ini perahu ini ya. Kalau perahu nelayan itu kan pendek ya, air masuk udah penuh langsung gitu kan, udah pasti naik. Bukan kayak perahu yang kita lihat di film-film, perahu besar gitu ya, perahu yang perahu megah besar gitu, bukan kayak Titanic ya, bukan perahu sebesar Titanic. Ini perahu nelayan gitu, perahu nelayan itu pendek gitu kan, kayak gini lalu sebenarnya nggak ada tengahnya. Kalau perahu nelayan nggak ada tengahnya, air masuk ya udah habis gitu, mereka kebanjiran air gitu kan, dan makin penuh tenggelam lah mereka gitu ya. Nah jadi mereka sangat ketakutan, mereka sangat luar biasa. Gimana ini, bahaya ini,
Dan dan menariknya mereka tiba-tiba teringat pada Yesus gitu kan, di tengah-tengah suasana yang hiruk pikuk seperti itu gitu ya, mereka teringat bahwa ada Yesus gitu kan. Ada Yesus yang bisa yang mungkin menurut mereka mungkin bisa menolong mereka gitu. Dan mereka membangun, Tuhan Yesus bangun, tolong kita binasa gitu kan, di tengah-tengah hiruk pikuk yang ada gitu kan. Dan juga apa, mereka di tengah-tengah ketakutan mereka, mereka takut kalau mereka akan tenggelam, mereka akan eh, terbawa air gitu kan. Mereka ketakutan banget gitu ya, gitu. Nah, lalu Tuhan Yesus bertanya gitu kan. Pada saat Tuhan Yesus sudah bangun, Tuhan Yesus bertanya pada mereka, loh, kenapa kalian takut gitu kan? Apa yang membuat kalian takut gitu kan? Nah, lalu Tuhan Yesus hanya apa? Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Tuhan Yesus berteriak pada danau itu, diam dan tenanglah, gitu kan? Dan suara Tuhan Yesus yang berwibawa itu membuat lalu angin dan air pun tiba-tiba reda dan danau itu menjadi teduh sekali gitu kan. Dan Tuhan Yesus bertanya pada mereka gitu, mengapa kalian tidak percaya gitu kan? Air dan angin di danau itu tiba-tiba menjadi tenang, teduh, dan semuanya itu di bawah kendali Tuhan Yesus gitu kan, di bawah perintah Tuhan Yesus gitu. Nah, orang-orang sangat ketakutan, bukan ketakutan hanya ketakutan karena angin dan badai yang telah terjadi, tapi juga keheranan, bertanya-tanya siapakah sebenarnya Tuhan Yesus itu ya. Ini ada video singkat yang mungkin bisa dilihat gitu ya. One day, Jesus got into a boat with his disciples and said to them, "Let us go across to the other side of the lake." Nah, suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya bepergian di atas perahu And as they were sailing, menyeberangi he fell asleep. Danau Galilea untuk bertolak ke seberang danau. Di tengah danau, di tengah-tengah mereka berlayar, tiba-tiba ada angin, badai, dan mereka sangat takutan, mereka sangat berteriak minta Tuhan tolong, Tuhan tolong. Ingat, mereka itu adalah nelayan yang mereka harusnya familiar dengan kondisi danau yang ada. Mereka harusnya sudah terbiasa dengan adanya badai, adanya topan, gitu kan, adanya gelombang laut, gitu, gelombang danau, gitu kan. Tapi mereka ketakutan, sampai mereka berteriak-teriak, guru, teacher, master, gitu kan. Kita akan mati ini. Tolong kami, master. Tolong kami, guru. Dan tiba-tiba pun menjadi reda. Tuhan Yesus dengan berkata, di mana iman kamu? Ya. Jadi oke, dari sini kita belajar bahwa lewat kisah ini, lewat Tuhan meredakan eh, badai, meredakan angin topan, kita belajar bahwa pertama, Tuhan Yesus adalah anak Allah yang berkuasa atas ciptaannya, gitu ya. Segala sesuatu yang Tuhan ciptakan, segala sesuatu yang ada, yang kita lihat, yang ada di langit dan di bumi, itu adalah ciptaan Tuhan. Dia berkuasa atas semuanya. Kita sudah belajar bagaimana Allah menciptakan kita dan seisi dunia ini dalam 6 hari, ya enggak? Jadi dia sangat berkuasa dengan hanya satu perkataan, maka itu terjadi, gitu kan? Nah, dan Tuhan juga yang meletakkan dasar bumi, Tuhan bentangkan langit, gitu kan? Dengan hanya menyebutkan namanya, semuanya itu bermunculan, gitu ya.
Dan karena Allah berkuasa, Allah juga yang berkuasa atas hidup kita. Allah yang berkuasa atas masa depan kita. Allah yang berkuasa atas masa sekarang kita gitu ya. Apa yang kita alami saat ini, di masa sekarang dan masa depan, Tuhan sudah berkuasa. Itu semua ada di dalam tangan Tuhan gitu ya. Dan poin kedua adalah Tuhan sanggup loh. Tuhan Yesus sanggup loh untuk menolong ketika kita semua anak-anaknya dalam kesulitan gitu ya. Waktu kalian dalam kesulitan, Tuhan Yesus itu udah siap untuk menolong kalian gitu ya. Tuhan sudah tahu bagaimana caranya untuk menolong kalian gitu ya. Nah, yang Tuhan mau adalah kita percaya satu janji Tuhan bahwa Allah itu bagi kita itu tempat perlindungan dan kekuatan. Dan dia menjadi penolong kita dalam kesesakan gitu. Karena Tuhan sudah buktikan itu gitu. Selama kita hidup dari kita lahir, betapa banyak perbuatan-perbuatan ajaib yang sudah Tuhan lakukan buat hidup kita. Betul nggak sih? Coba mungkin kalian bisa nanya sama mama papa. Ada kejadian-kejadian ajaib apa sih yang dulu pernah terjadi dalam hidup saya? Gitu ya. Jadi gitu ya. Nah, terus poin ketiga adalah bagaimana kita dapat menceritakan kesulitan kita kepada Tuhan Yesus ya. Kita mau belajar gimana sih anak-anak bisa eh, menceritakan kesulitan kita pada Tuhan Yesus. Itu yang jadi pertanyaan kita kan. Kalau Tuhan adalah penolong kita, Tuhan adalah yang berkuasa atas hidup kita ya. Pertanyaan yang jadi pertanyaannya adalah bagaimana kita dapat bercerita kepada Tuhan Yesus. Ya nggak sih? Nah, apa kira-kira? Hmm, Coba anak-anak ada yang tahu nggak bagaimana menurut kalian? Ya, ada yang mau jawab? Silakan. Ya, oke. Bagus jawaban yang bagus. Ya, berdoa itu menjadi salah satu jawaban yang bagus. Baca firman, oke. Kita berdoa, kita baca firman gitu ya, kita menemukan, kita bisa saja menemukan jawaban. Tapi hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus memanggil Tuhan gitu ya. Ya, jawaban hal yang pertama adalah kita harus panggil Tuhan. Kita panggil Dia dalam setiap kita gitu ya. Di Yeremia 33 ayat 3 gitu ya, bahwa dan janji Tuhan bahwa Dia akan menjawab kita. Ya, Dia akan menjawab kita. Bukan sesuai jawaban kita, tapi sesuai jawabannya Tuhan. Dan Dia akan memberitahukan kepada kita hal-hal besar, hal-hal yang belum pernah tersingkapkan, yang bahkan kita sendiri mungkin nggak tahu jawabannya. Mungkin kita sendiri belum pernah ngalamin gitu ya. Nah, harus kita lakukan adalah kita telepon Tuhan. Di Alkitab banyak sekali ayat-ayat yang eh, bisa menolong kita. Ya waktu kita berdoa, Tuhan mungkin akan sampaikan satu ayat-ayat tertentu yang mungkin kita bisa tahu. Itu akan menjadi peneguhan buat kita, akan menjadi jawaban dari masalah yang kita hadapi gitu ya. Gitu. Jadi kita cari Tuhan, kita panggil Tuhan gitu ya. Gitu. Nah, hari ini kita sudah belajar gitu ya, Bu, tentang Yesus meredakan angin ribut. Nah, pertanyaan pertama buat anak-anak. Apa sih yang membuat Tuhan Yesus ketakut murid-murid? Apa sih yang membuat murid-murid Tuhan Yesus waktu itu ketakutan? Ya, kalau kita buka di Alkitab kita di ayat 25 ya. Coba kita buka ya sama-sama yuk. Ya. Apa yang dikatakan Tuhan? Yang apa dikatakan di Alkitab gitu kan? Bahwa mereka takut binasa, mereka takut mati, mereka takut, semua orang takut. Pada umumnya kalau kita bertanya sama orang, semua orang takut mati ya nggak sih? Semua orang takut kalau mengalami kegagalan, takut mengalami banyak hal yang membuat ketakutan gitu kan. Nah, tapi satu hal yang menarik, apa yang Tuhan Yesus katakan pada saat murid-muridnya takut sih? Ya, kita lihat di ayat 26. Coba salah satu orang bacakan. Ada yang bisa jawab? Oke. Ya,
Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya. Ya, jadi murid-muridnya takut, Tuhan Yesus tahu alasannya. Karena apa? Karena mereka nggak percaya. Mereka nggak punya iman. Mereka nggak punya eh, keyakinan pada Tuhan bahwa Tuhan akan menolong mereka. Itu yang membuat murid-muridnya takut. Gitu ya. Jadi yang mau Yesus, yang Tuhan Yesus mau dari murid-muridnya dan kita adalah untuk kita percaya sama Tuhan bahwa Tuhan bisa tolong kita gitu ya. Nah, kenapa Tuhan Yesus tidak takut pada angin dan ombak? Yuk. Ya, silakan baca lanjut berikutnya sebelahnya. Iya, orang apakah dia ini sehingga angin dan danau pun takut kepadanya? Mereka sendiri belum mengenal Yesus sebelumnya. Mereka nggak kenal siapa Yesus. Sekalipun Yesus melakukan banyak mujizat. Kalau kita baca seperti yang tadi lo sudah sebutkan ya, di perikop-perikop sebelumnya kan Yesus menyembuhkan, Yesus berkhotbah gitu kan. Yesus melakukan banyak hal yang luar biasa gitu. Tapi sekalipun sudah banyak perkataan yang Yesus khotbahkan, udah banyak mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, tapi mereka masih belum kenal siapa sih orang ini. Padahal Yesus adalah karena dia adalah Allah. Sehingga Yesus tidak punya rasa takut pada angin dan ombak saat itu, gitu ya. Dan bahkan lebih dari itu, bahwa alam pun takut dan taat pada, sehingga angin dan danau pun taat pada Yesus, gitu ya. Gitu ya. Jadi eh, penting bagi kita juga untuk kita kenal siapa Yesus, ya. Siapa Tuhan kita? Dia adalah Tuhan yang berkuasa atas hidup kita. Tuhan yang berkuasa atas masa depan kita. Tuhan yang berkuasa atas segala ciptaannya, gitu ya. Dan waktu kita mengalami masalah, waktu kita ngalamin sesuatu yang gak enak di sekolah, mungkin kita ngalamin pelajaran yang sulit, atau bahkan mungkin kita bertengkar dengan teman, bertengkar dengan mama papa gitu ya, ada Tuhan Yesus yang tolong. Yang harus kita lakukan adalah kita datang sama Tuhan, panggil Tuhan, dan bicara sama dia, ngobrol sama dia, maka dia akan memberikan kita jawaban, ya, ya, gitu ya. Jadi di Yesaya 48 ayat 13 udah ada satu bukti, satu ayat yang meneguhkan bahwa Tuhan Yesus adalah anak Allah yang berkuasa atas kita, ya. Dan Tuhan juga mampu menolong kita waktu kita ngalamin segala macam kesulitan, gitu ya. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan kita selama ini adalah bagaimana kita cerita, ya nggak sih? Kita bingung. Kalau kita mau panggil Tuhan, kita mau gimana cara panggilnya? Kalau kita mau ceritain, mau curhat sama Tuhan, gimana caranya? Satu-satunya cara adalah waktu kita berdoa sama Tuhan, ya nggak? Maka satu janji Tuhan adalah di Yeremia 33 tadi, ayat 3, panggil Tuhan dan Tuhan akan menjawab kita. Tuhan akan menyingkapkan pada kita banyak hal yang mungkin kita belum tahu, ya. Gitu. Mari kita berdoa, kita mulai dari hari ini kita sama-sama belajar. Saat kita ada kesulitan, saat kita bahkan bukan waktu kita kan mengalami kesulitan saja kita berdoa, tapi setiap saat kita berdoa. Karena apa? Doa itu adalah nafas hidup orang benar, ya. Seperti kita bernafas, ya. Kita harus terus berdoa, ya. Nah, maka ayat hafalan kita hari ini adalah dari Mazmur 55 ayat 23a. Serahkan, yuk kita sama-sama baca ya. Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau, ya. Ya, jadi sekali lagi Mazmur 55 ayat 23a. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Oke. Nah, itulah yang menjadi kekuatan kita. Kita serahkan kekhawatiran kita, maka kita harus belajar juga percaya bahwa Ia akan memelihara kita. Ya, waktu kita percaya, maka kita akan mampu melewati semua yang menjadi kesulitan kita, ya. Sekalipun mungkin
belum terlihat jawabannya secara pasti saat itu. Gitu ya. Tapi percaya bahwa Tuhan bisa tetap memberikan kita pertolongan, memelihara kita. Gitu ya. Oke. Sampai sini, ada yang mau cerita, ada yang mau bertanya, ada yang mau bagaimana? Oke. Kalau kalian mau cerita, boleh nanti setelah ini kita sama-sama bercerita. Kalian bisa datang pada musuh dan kalian bisa cerita ya. Jadi terima kasih untuk perhatiannya. Mari kita berdoa. Oke, amin. Nah, jadi ada satu slogan yang punya yang Lause selama ini pegang adalah ada masalah ingat Tuhan. Ya, ada masalah ingat Tuhan. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf bila masih ada hal-hal yang kurang berkenan. Terus berkati.